Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, Waalaikumsalam pertama-tama, warahmatullahi. mari kita panjatkan puji dan juga syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua. Tak lupa sholawat serta salam kita limpah curahkan kepada baginda alam Nabi besar kita Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'in, dan sampai kepada kita sebagai umatnya. Dan mudah-mudahan mendapatkan syafaatul udma di yaumil akhir. Yang terhormat Bapak Yoga Handoko selaku dosen pengampu dari mata kuliah komputer masyarakat. Dan kepada teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan saya Surya Kresna yang berperan sebagai moderator di kesempatan presentasi kelompok 3 ini. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan anggota saya dari kelompok 3. Yang pertama ada Raski, yang kedua ada Andika, yang ketiga ada Zikri, yang keempat ada Agil, yang kelima ada Gina, yang keenam ada Kakak, dan yang terakhir ada Albar. Baik, langsung saja ke pembahasan. Di sini kita akan membahas tentang keamanan khususnya keamanan cyber. Apa saja sih yang kita akan bahas di presentasi kali ini? Yang pertama, kita akan membahas mengapa keamanan cyber penting. Terus, apa saja tipe serangan yang coba ditahan oleh keamanan cyber. Selanjutnya, bagaimana cara kerja keamanan cyber. Terus, apa saja tipe keamanan cyber itu sendiri? Apa saja komponen dari strategi keamanan cyber? Terus, apa saja teknologi keamanan cyber modern? Terus juga ancaman dunia maya terkini, terus praktik ternaik dan teknologi keamanan cyber utama. Setelah itu, kesimpulan. Nah, masuk ke pembahasan. Di sini saya akan memaparkan pendahuluan dari keamanan tersebut. Apa sih yang dimaksud keamanan cyber? Adalah teknik melindungi komputer, jaringan, aplikasi perangkat, sistem kritis, dan data dari potensi ancaman digital. Organisasi memiliki tanggung jawab untuk mengamankan data guna menjaga kepercayaan pelanggan dan memenuhi kepatuhan terhadap peraturan. Organisasi menggunakan langkah-langkah dan alat keamanan cyber untuk melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah, serta mencegah gangguan dalam operasi bisnis karena aktivitas jaringan yang tidak diinginkan. Organisasi merampingkan pertahanan digital di antara personel, proses, dan teknologi. Materi selanjutnya akan dijelaskan rekan-rekan saya. Yang pertama akan dijelaskan oleh Raski. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raski. Di sini saya akan memaparkan materi tentang mengapa keamanan cyber penting. Bisnis di berbagai sektor seperti energi, transportasi, retail, dan manufaktur menggunakan sistem dan digital dan konektivitas. Menyediakan layanan pelanggan yang efisien dan menjalankan operasi. Bisnis yang hemat biaya sama seperti bisnis yang mengamankan aset fisiknya. Bisnis juga harus mengamankan aset digital dan melindungi sistem dari akses yang tidak diinginkan.
Peristiwa yang disengaja untuk melanggar dan mendapatkan akses tidak sah ke sistem komputer, jaringan, atau fasilitas yang terhubung disebut serangan cyber. Serangan cyber yang sukses menghasilkan pengungkapan, pencurian, penghapusan, atau pengubahan data rahasia. Langkah-langkah keamanan cyber memberikan pertahanan dari serangan cyber dan memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, manfaat keamanan cyber yaitu mencegah atau mengurangi biaya pelanggan. Maksudnya yaitu organisasi yang menerapkan strategi keamanan cyber meminimalkan konsekuensi yang tidak diinginkan dari serangan cyber yang dapat mempengaruhi reputasi bisnis, posisi keuangan, operasi bisnis, dan kepercayaan pelanggan. Misalnya, perusahaan mengaktifkan rencana pemulihan bencana untuk menahan kemungkinan gangguan dan meminimalkan gangguan pada operasi bisnis. Yang selanjutnya, memelihara kepatuhan terhadap peraturan. Maksud dari memelihara kepatuhan terhadap peraturan yaitu bisnis di industri dan wilayah tertentu harus mematuhi persyaratan peraturan untuk melindungi data sensitif dari kemungkinan risiko cyber. Misalnya, perusahaan yang beroperasi di Eropa harus mematuhi peraturan perlindungan data umum atau GDPR yang mengharapkan organisasi untuk mengambil langkah-langkah keamanan cyber yang tepat guna memastikan privasi data. Yang terakhir, mengurangi ancaman cyber yang terus berkembang. Maksud dari mengurangi ancaman cyber yang terus berkembang yaitu serangan cyber berkembang seiring dengan perubahan teknologi. Penjahat menggunakan alat bantu dan menyusun strategi baru untuk mengakses sistem secara tidak sah. Organisasi menggunakan dan meningkatkan langkah-langkah keamanan cyber untuk mengikuti teknologi dan alat serangan digital yang baru dan berkembang ini. Selanjutnya, sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deka Eka Pratama. Di sini saya akan menjelaskan apa saja sih serangan yang dapat ditahan oleh keamanan cyber. Yang pertama itu ada malware. Malware adalah singkatan dari malicious software atau bisa disebut perangkat lunak yang berbahaya. Malware mencakup berbagai program perangkat lunak yang dibangun untuk memungkinkan pihak ketiga mendapatkan akses tidak sah ke informasi sensitif atau mengganggu kerja normal infrastruktur penting. Contoh umum malware meliputi trojan, spyware, dan virus. Kemudian yang kedua itu ada ransomware atau perangkat pemeras. Ransomware adalah jenis perangkat yang dirancang untuk menghalangi akses kepada sistem komputer atau data hingga tebusan dibayar dengan cara melakukan enkripsi data pengguna komputer, dan data tersebut bisa dikembalikan ketika telah dibayar.
Kemudian yang selanjutnya itu ada serangan man in the middle. Serangan man in the middle memberikan pihak luar yang berupaya untuk mengakses secara tidak sah melalui jaringan pertukaran data. Serangan tersebut meningkatkan risiko keamanan informasi sensitif seperti data keuangan. Kemudian ada phishing. Phishing adalah ancaman cyber yang menggunakan teknik rekayasa sosial untuk mengelabui pengguna agar mengungkapkan informasi pengenal pribadi. Misalnya, penyerang cyber mengirim email yang mengakibatkan pengguna mengklik atau memasukkan data kartu kredit di halaman web pembayaran palsu. Serangan phishing juga dapat mengakibatkan pengunduhan lampiran berbahaya yang memasang malware di perangkat perusahaan. Selanjutnya ada DDoS. Serangan penolakan layanan terdistribusi atau DDoS adalah upaya terkoordinasi untuk membanjiri server dengan mengirimkan permintaan palsu dalam jumlah besar. Peristiwa tersebut mencegah pengguna normal untuk menghubungkan atau mengakses server yang ditargetkan. Selanjutnya ada ancaman orang dalam. Ancaman orang dalam adalah risiko keamanan yang ditimbulkan oleh personel yang memiliki niat buruk dalam suatu organisasi. Personel memiliki akses tingkat tinggi ke sistem komputer dan dapat mengganggu stabilitas keamanan instruktur dari dalam. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja keamanan cyber. Organisasi menerapkan strategi keamanan cyber dengan melibatkan spesialis cyber. Para spesialis ini menilai risiko keamanan sistem komputasi, jaringan, penyimpanan, data aplikasi, dan perangkat lain yang sudah ada dan terhubung. Spesialis keamanan cyber tersebut kemudian membuat kerangka kerja keamanan cyber yang komprehensif dan menerapkan langkah-langkah perlindungan dalam organisasi. Program keamanan cyber yang sukses melibatkan pemberian edukasi kepada karyawan mengenal praktik terbaik keamanan dan memanfaatkan teknologi pertahanan cyber otomatis untuk infrastruktur IT yang ada. Elemen-elemen ini bekerja sama untuk menciptakan beberapa lapisan. Perlindungan terhadap potensi, ancaman di semua titik, akses data. Mereka mengidentifikasi resiko, melindungi identitas, instruktur, dan data, mendeteksi anomali dan peristiwa, merespon dan menganalisis akar penyebab, serta memulihkan setelah peristiwa terjadi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Jadi apa saja tipe keamanan cyber itu? Keamanan cyber yaitu sebuah mengatasi masalah dalam suatu organisasi. Yang pertama yaitu keamanan cyber infrastruktur yang penting. Infrastruktur penting mengacu pada sistem digital yang penting bagi masyarakat seperti energi, komunikasi, dan transportasi. Organisasi di area ini memerlukan pendekatan keamanan cyber yang sistematis karena gangguan atau kehilangan data dapat mengganggu stabilitas masyarakat. Yang kedua yaitu keamanan jaringan. Keamanan jaringan adalah perlindungan keamanan cyber untuk komputer dan perangkat yang adalah untuk perlindungan keamanan cyber untuk keperluan dan perangkat yang terhubung ke jaringan. Tim IT menggunakan teknologi keamanan jaringan seperti firewall yang kontrol akses jaringan untuk mengatur akses pengguna dan mengelola izin untuk aset digital tertentu.
Yang ketiga yaitu keamanan cloud. Keamanan cloud menjelaskan langkah-langkah yang diambil organisasi untuk melindungi data dan aplikasi yang berjalan di cloud, memperkuat kepercayaan pelanggan, memastikan operasi yang toleran terhadap kesalahan, dan mematuhi peraturan privasi data di lingkungan yang dapat dikatakan adalah hal yang penting. Strategi keamanan cloud yang kuat melihat tanggung jawab bersama antara vendor cloud dan sebuah organisasi. Yang keempat yaitu tentang keamanan IoT. Istilah internet IoT mengacu pada perangkat elektronik yang beroperasi dari jarak jauh di internet. Misalnya, alarm pintar yang mengirimkan pembaruan berkala ke ponsel pintar. Jadi, dianggap sebuah perangkat IoT. Memperkenalkan lapisan tambahan risiko keamanan karena konektivitas, konsen, dan sebuah bug perangkat lunak tersembunyi. Oleh karena itu, penting untuk memperkenalkan kebijakan keamanan pada infrastruktur jaringan untuk menilai dan mengurangi potensi risiko perangkat IoT yang berbeda. Yang kelima yaitu keamanan data. Keamanan data melindungi data bergerak dan diam dengan sistem keamanan data yang melindungi data dengan diam dengan sistem penyimpanan yang kuat dan transfer data yang aman. Developer menggunakan langkah-langkah perlindungan seperti enkripsi, cadangan teresolusi untuk ketahanan operasional terhadap kemungkinan pelanggaran data. Di beberapa kasus, developer menggunakan AWS Nitro System, yaitu AWS Nitro System untuk kerahasiaan penyimpanan dan membatasi akses operator. Yang keenam atau yang terakhir, keamanan aplikasi. Keamanan aplikasi adalah upaya terkoordinasi untuk memperkuat manipulasi yang tidak sah selama tahap perancangan, pengembangan, dan pengujian pemrograman perangkat lunak menulis kode yang aman untuk mencegah bug yang dapat meningkatkan risiko keamanan. Segitu dari pemateri saya. Sekarang saya akan menjelaskan kepada maksudnya pemateri selanjutnya dijelaskan oleh teman saya yang bernama Agil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agil Salsabilah. Di sini saya akan membawakan apa saja komponen dari strategi keamanan cyber. Strategi keamanan cyber yang kuat memerlukan pendekatan terkoordinasi yang melibatkan personel, proses, dan teknologi organisasi. Yang kesatu ada personel. Personel, sebagian besar karyawan tidak mengetahui ancaman terbaru dan praktik terbaik keamanan untuk melindungi perangkat, jaringan, dan server mereka. Pelatihan dan pemberian edukasi kepada karyawan mengenai prinsip-prinsip keamanan cyber mengurangi risiko pengawasan yang dapat mengakibatkan insiden yang tidak diinginkan. Terus yang kedua ada proses. Proses adalah tim keamanan IT
yang mengembangkan kerangka kerja keamanan yang kuat untuk pemantauan berkelanjutan dan pelaporan kerentanan yang ditemukan dalam infrastruktur komputasi organisasi. Kerangka kerja adalah rencana taktis yang memastikan organisasi merespon dan segera pulih dari insiden keamanan potensial. Dan yang terakhir ada teknologi. Teknologi adalah organisasi menggunakan teknologi keamanan cyber untuk melindungi perangkat, server, jaringan, dan data yang terhubung dari kemungkinan ancaman, misalnya bisnis, menggunakan firewall, perangkat lunak, antivirus, program deteksi, malware, dan pemfilteran DNS untuk secara otomatis mendeteksi serta mencegah akses sistem internal yang tidak sah. Beberapa organisasi menggunakan teknologi yang berproses dengan prinsip keamanan Zero Trust untuk lebih memperkuat. Tipe-tipe keamanan cyber. Tipe-tipe keamanan cyber yaitu ada 3, yaitu ada keamanan titik akhir. Keamanan titik akhir adalah keamanan titik akhir mengatasi resiko keamanan yang muncul saat pengguna mengakses jaringan organisasi dari jarak jauh. Perlindungan keamanan titik akhir memindai file dari perangkat individual dan mengurangi ancaman saat terdeteksi. Yang kedua yaitu ada pemulihan bencana dan perencanaan kelangsungan bisnis. Langkah ini menjelaskan rencana darurat yang mungkin organisasi untuk segera merespon insiden keamanan cyber sembari terus beroperasi dengan sedikit atau tanpa gangguan. Rencana darurat ini menerapkan kebijakan pemulihan data untuk merespon kehilangan data secara positif. Dan yang ketiga ada edukasi pengguna akhir. Edukasi pengguna akhir adalah orang-orang dalam suatu organisasi memainkan peran penting dalam memastikan keberhasilan strategi keamanan cyber. Edukasi adalah kunci untuk memastikan bahwa karyawan dilatih dengan praktek terbaik keamanan seperti menghapus email yang mencurigakan dan menahan diri untuk tidak mencolokkan perangkat USB yang tidak dikenal. Apa saja komponen dari strategi keamanan cyber? Mute Gil, kalau eta teh atas bagian gina. Berarti ya biar Untuk melanjutkan pemateri selanjutnya, saya persilahkan kepada Gina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Nata Resmi dengan NIM 2406116 akan menjelaskan apa saja sih teknologi keamanan cyber modern. Yang pertama ada Zero Trust, yaitu prinsip keamanan cyber yang mengasumsikan tidak ada aplikasi atau pengguna yang dipercaya secara default, meskipun aplikasi atau pengguna tersebut di-hosting di dalam organisasi. Sebaliknya, model Zero Trust mengasumsikan kontrol akses dengan hak paling rendah yang memerlukan
autentikasi ketat dari masing-masing otoritas dan pemantauan aplikasi secara terus-menerus. Yang kedua ada analitik perilaku, yaitu memantau transmisi data dari perangkat dan jaringan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dan pola abnormal. Yang ketiga, ada sistem deteksi penyusup, yaitu organisasi menggunakan sistem deteksi penyusup untuk mengidentifikasi dan merespons serangan cyber dengan cepat. Solusi keamanan cyber dengan cepat menggunakan machine learning dan analisis data untuk mengungkap ancaman yang tidak aktif dalam infrastruktur komputasi organisasi. Yang keempat, ada enkripsi cloud, yaitu mengacak data sebelum menyimpannya di basis data cloud. Hal ini mencegah pihak yang tidak berwenang menyalahgunakan data dengan kemungkinan pelanggaran. Yang selanjutnya ada ancaman dunia maya terkini. Yang pertama yaitu perangkat lunak perusak Drydex. Drydex adalah trojan keuangan dengan berbagai kemampuan menginfeksi komputer melalui email phishing atau malware yang ada. Mampu mencuri data kata sandi atau detail perbankan dan data pribadi yang dapat digunakan dalam transaksi penipuan. Yang kedua ada penipuan asmara, yaitu FBI memperingatkan warga agar waspada terhadap penipuan kepercayaan yang dilakukan oleh penjahat dunia maya. Yang ketiga ada Emotet, adalah perangkat lunak berbahaya. Emotet adalah trojan canggih yang dapat mencuri data dan juga memuat malware. Emotet berkembang pesat dengan kata sandi yang tidak canggih. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Kakak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kakak Rizky Ardiana dengan NIM 2406100. Di sini saya akan menjelaskan tentang tips keamanan cyber. Apa saja sih untuk mencegahnya? Di sini ada 6 bagian. Yang pertama, perbarui perangkat lunak dan sistem operasi Anda. Nah, ini berarti Anda mendapatkan manfaat dari patch keamanan terbaru. Yang kedua, gunakan perangkat lunak antivirus. Solusi keamanan seperti Kaspersky Premium akan mendeteksi dan menghapus ancaman. Selalu kata Bang Dika. Jauh tempo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kakak Rizky Ardiana dengan NIM 2406100. Di sini saya akan membagikan tips keamanan cyber. Yang pertama, perbarui perangkat lunak dan sistem operasi Anda. Ini berarti Anda mendapatkan manfaat dari patch keamanan terbaru. Yang kedua, gunakan perangkat lunak antivirus. Nah, ini solusi keamanan seperti Kaspersky Premium akan mendapatkan dan menghapus ancaman. Selalu perbarui perangkat lunak dan untuk mendapatkan tingkat perlindungan terbaik. Yang ketiga, gunakan kata sandi yang kuat. Pastikan kalian menggunakan kata sandi yang tidak mudah untuk didapatkan, ya, tidak mudah untuk dibobol orang lain. Nomor 4, jangan membuka lampiran email dari pengiriman yang tidak dikenal. Lampiran tersebut mungkin teridentifikasi malware atau virus. Nomor 5, jangan mengeklik tautan dalam email dan
pengirim yang tidak dikenal atau situs web yang tidak dikenal. Ini adalah cara untuk orang menyebar malware atau virus. Yang keenam, hindari menggunakan jaringan Wi-Fi yang tidak aman di tempat umum. Jaringan yang tidak aman membuat Anda rentan terhadap serangan Mandel atau virus. Dan slide selanjutnya. Tantangan keamanan cyber. Tantangan keamanan cyber adalah di sini terbagi 4. Yang pertama, penerapan komunikasi komputasi awan secara meluas. Dapat meningkatkan komplikasi pengelolaan jaringan dan meningkatkan resiko kesalahan konfigurasi awan. Yang kedua, lebih banyak pekerjaan jarak jauh, pekerjaan hybrid, dan kebijakan bawa perangkat sendiri. Berarti lebih banyak koneksi perangkat aplikasi dan yang harus dilindungi oleh tim keamanan. Yang ketiga, perkembangan Internet of Things (IoT) dan perangkat yang terhubung. Banyak diantaranya yang tidak aman atau tidak diamankan dengan baik secara default dan dengan mudah dibajak. Yang terakhir, munculnya kecerdasan buatan atau AI dan AI generatif. Khususnya menghabiskan lingkungan ancaman yang sama sekali baru yang telah dilepaskan melalui indikasi cepat dan teknik lainnya. Sekian yang saya bisa sampaikan, dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Albert. Baik, langsung saja. Kali ini saya akan membacakan dan mempresentasikan praktik terbaik dan teknologi keamanan cyber utama. Apalagi di tahun ini gitu yang serba AI gitu. Nah, saya tuh pernah baca gitu di suatu artikel dan nonton di YouTube gitu. Jadi kelemahan AI dalam dunia cyber adalah contohnya ketika kalian mendownload film atau aplikasi ilegal gitu. Sebelum kalian mendownload pasti ada tampilan I'm not robot gitu dicentang. Nah, AI itu gak bisa pencet itu gitu. Nah, apalagi setelah kalian klik I am not robot gitu, kemudian kalian masuk, nah kalian tuh akan dipilih kayak puzzle gitu, carilah sepeda. Nah, AI itu gak bisa masuk, jadi itulah kelemahan AI untuk saat ini, tapi gak tahu untuk beberapa tahun yang akan datang. Meskipun strategi keamanan cyber tetap setiap organisasi berbeda-beda, banyak yang menggunakan alat dan taktik ini agar organisasi itu mencegah serangan dan aman tentunya. Baik, langsung ke poinnya. Yang pertama adalah pelatihan kesadaran keamanan. Pelatihan kesadaran keamanan membantu pengguna memahami bagaimana tindakan yang tampaknya tidak berbahaya, mulai dari menggunakan kata sandi sederhana yang sama di beberapa situs, hingga berbagi secara berlebihan di media sosial, meningkatkan resiko serangan bagi diri mereka sendiri. Contohnya di masyarakat kita tuh banyak yang menggunakan kata sandi dengan menggunakan tanggal lahir gitu. Padahal di beberapa negara itu ada yang melarang karena tanggal lahir itu sangat mudah untuk diretas gitu. Jadi ada satu kasus gitu ya, yang membobol ATM dengan PIN tanggal lahir gitu. Jadi sangat bahaya sekali gitu jika kita masih menggunakan
kata sandi menggunakan tanggal lahir, apalagi di organisasi-organisasi gitu. Akan mudah untuk diretas. Yang kedua ada alat bantu keamanan data. Alat bantu keamanan data seperti enkripsi dan solusi pencegahan kehilangan data atau DLP dapat membantu menghentikan ancaman keamanan yang sedang berlangsung atau mengurangi efeknya. Sebagai contoh, alat DLP dapat mendeteksi dan memblokir upaya pencurian data, sementara enkripsi dapat membuat data apapun yang dicuri oleh peretas menjadi tidak berguna bagi mereka. Kemudian, manajemen identitas dan akses. Manajemen identitas dan akses atau IAM mengacu pada alat dan strategi yang mengontrol bagaimana pengguna mengakses sumber daya dan apa yang dapat mereka lakukan dengan sumber daya tersebut. Teknologi IAM dapat membantu melindungi dari pencurian akun, misalnya autentikasi multifaktor, mengharuskan pengguna untuk memberikan beberapa kredensial untuk masuk, yang berarti pelaku ancaman membutuhkan lebih dari sekedar kata sandi untuk masuk ke akun. Kemudian ada manajemen permukaan serangan. Manajemen permukaan serangan atau ASM adalah penemuan, analisis, remediasi dan pemantauan terus-menerus terhadap kerentanan keamanan cyber dan vektor serangan potensial yang membentuk permukaan serangan organisasi. Kemudian ada deteksi dan respon terhadap ancaman. Teknologi berbasis analitik dan yang didorong oleh AI dapat membantu mengidentifikasi dan menanggapi serangan yang sedang berlangsung. Teknologi ini dapat mencakup manajemen informasi dan peristiwa keamanan, orkestrasi keamanan, otomatisasi dan respon, serta deteksi dan respon titik akhir. Biasanya organisasi menggunakan teknologi ini sebagai rencana tanggap insiden formal. Yang terakhir, pemulihan bencana. Kemampuan pemulihan bencana dapat memainkan peran kunci dan menjaga keberlangsungan bisnis dan memperbaiki ancaman. Jika terjadi serangan cyber, sebagai contoh, kemampuan untuk beralih ke cadangan yang dicadangkan ke lokasi terpencil dapat membantu bisnis melanjutkan operasi setelah serangan ransomware, terkadang tanpa membayar uang tebusan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Sekarang saya akan memaparkan dampak positif tentang keamanan cyber, yaitu ada 6 poin. Sekarang saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu melindungi data sensitif. Melindungi data sensitif yaitu melindungi data pribadi, keuangan, dan bisnis dari pencurian dan akses tidak sah. Poin kedua yaitu memperkuat kepercayaan. Organisasi yang menerapkan keamanan cyber dapat membangun kepercayaan dengan pelanggan, mitra, dan pemangku kepentingan. Pencegahan kerugian ekonomi yaitu mengurangi risiko kerugian finansial akibat serangan cyber seperti contohnya seperti ransomware dan pencurian data. Poin yang keempat yaitu usaha berjalan lancar. Usaha dan pelayanan publik dapat terus beroperasi tanpa gangguan karena sistemnya terlindungi dari gangguan dari sistemnya, yaitu terlindungi. Pada poin keempat dari usaha berjalan lancar. Selanjutnya pada poin yang kelima yaitu dukungan kepatuhan peraturan. Dukungan kepatuhan peraturan yaitu ke dalam pastikan ke dalam organisasi seperti contohnya organisasi
seperti di kampus, perlindungan data seperti DPR dan HIPAA untuk menghindari sebuah denda. Yaitu yang terakhir, kesadaran dan pendidikan. Program keamanan cyber yang seringkali mencakup pelatihan untuk meningkatkan kesadaran individu terhadap ancaman digital, terhadap dampak digital. Segitu. Maaf nih. Terus Untuk yang selanjutnya yaitu dampak negatif keamanan cyber. Yang pertama ada biaya implementasi yang tinggi. Berinvestasi pada perangkat keras, perangkat lunak, dan pelatihan keamanan cyber bisa sangat mahal, terutama untuk usaha kecil dan menengah. Yang kedua ada kompleksitas sistem, yaitu mengelola sistem keamanan yang kompleks bisa jadi rumit dan memerlukan pengetahuan khusus. Yang ketiga ada gangguan operasional, yaitu proses keamanan seperti autentikasi ganda dan pembaruan sistem dapat memperlambat operasional sehari-hari. Yang keempat ada human error. Meskipun teknologi keamanan canggih, kerentanan dapat muncul karena faktor manusia seperti kurangnya pelatihan atau kelalaian. Yang kelima ada ancaman privasi. Beberapa langkah keamanan, beberapa fitur seperti pemantauan aktivitas pengguna dapat menyebabkan masalah privasi jika tidak dikelola dengan benar. Yang keenam ada ketergantungan teknologi, yaitu seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi untuk tujuan keamanan, resiko kegagalan fungsi atau kegagalan teknologi itu sendiri pun meningkat. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selain keamanan cyber, ada pula keamanan jaringan komputer, yaitu keamanan jaringan komputer adalah praktik dari prosedur yang dilakukan untuk melindungi jaringan komputer dari ancaman dan serangan yang merusak, seperti virus, malware, hacker, dan peretasan data. Tujuan utama dari keamanan jaringan komputer adalah untuk melindungi data sensitif dan informasi rahasia dari kebocoran atau akses yang tidak sah. Keamanan jaringan komputer mencakup sejumlah langkah dan teknologi untuk mencegah, mengidentifikasi, dan merespon ancaman keamanan. Ini meliputi yang pertama yaitu ada firewall, yaitu sebuah teknologi yang digunakan untuk memonitor dan memfilter lalu lintas jaringan. Firewall dapat memblokir akses yang tidak sah ke jaringan, mencegah serangan malware dan virus, serta mengidentifikasi aktivitas mencurigakan. Yang kedua ada enkripsi data. Enkripsi data adalah proses mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca atau diakses tanpa izin. Ini membantu melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah atau kebocoran. Kemudian yang ketiga ada keamanan fisik, yaitu keamanan fisik meliputi tindakan untuk mencegah akses fisik yang tidak sah ke perangkat jaringan, seperti mengunci ruang server atau memasang sensor gerak dan kamera pengawas. Kemudian yang keempat ada penyaringan dan deteksi malware. Perangkat lunak, antivirus, dan anti-spyware digunakan untuk memeriksa dan mencegah infeksi malware pada perangkat jaringan. Sementara perangkat lunak deteksi malware digunakan untuk mendeteksi malware yang sudah terinfeksi pada jaringan. Kemudian yang kelima ada keamanan akses. Keamanan akses melibatkan penerapan tindakan
keamanan seperti penggunaan kata sandi yang kuat, autentikasi 2 faktor, dan pemeriksaan identitas pengguna untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang memiliki akses ke jaringan. Kemudian yang terakhir ada manajemen patch. Manajemen patch melibatkan memperbarui perangkat lunak dan sistem operasi untuk memperbaiki kerentanan, keamanan, dan memastikan bahwa perangkat jaringan selalu diperbarui dengan versi yang terbaru. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Raski. Sorry kak, kata bisa mau kak? Siap. Di pause lah. Iya, bingung. Ngelanjutkan ini. Selanjutnya saya akan meneruskan yang dijelaskan oleh rekan saya, yaitu ada jenis-jenis keamanan jaringan komputer. Berikut adalah beberapa jenis keamanan jaringan komputer yang umum digunakan untuk melindungi jaringan dan data dari serangan yang merusak. Yang pertama, ada keamanan fisik. Keamanan fisik ini meliputi tindakan untuk mencegah akses fisik yang tidak sah ke perangkat jaringan. Tindakan keamanan fisik meliputi pengalaman ruang server, pengguna, sensor gerak, dan kamera pengawas, serta penempatan perangkat jaringan di tempat yang aman dan terkendali. Selanjutnya, keamanan akses. Keamanan akses meliputi tindakan untuk memastikan hanya pengguna yang sah yang memiliki akses ke jaringan. Ini termasuk penggunaan kata sandi yang kuat, autentikasi 2 faktor, pemeriksaan identitas penggunaan, dan pembatasan akses pengguna berdasarkan level keamanan. Yang selanjutnya, keamanan perangkat keras. Keamanan perangkat keras meliputi tindakan untuk melindungi perangkat keras jaringan dari serangan yang merusak, seperti virus atau serangan DDoS. Ini meliputi penggunaan perangkat keras yang aman dan terpercaya serta pemeriksaan rutin perangkat keras untuk memastikan tidak ada kerentanan keamanan. Dan selanjutnya, keamanan perangkat lunak. Keamanan perangkat lunak meliputi tindakan untuk melindungi perangkat lunak jaringan dari serangan yang merusak. Contohnya seperti malware, virus, atau peretasan data. Ini meliputi pemasangan perangkat lunak antivirus dan anti-spyware, pembaruan rutin perangkat lunak, serta penerapan kebijakan penggunaan perangkat lunak yang aman. Selanjutnya ada keamanan data. Keamanan data meliputi tindakan untuk melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah atau kebocoran. Ini meliputi penggunaan enkripsi data, manajemen hak akses data, serta penggunaan prosedur. Untuk yang terakhir, keamanan jaringan. Keamanan jaringan meliputi tindakan untuk mencegah akses yang tidak sah ke jaringan. Akses yang tidak sah ke jaringan memblokir lalu lintas jaringan yang mencurigakan dan melindungi jaringan dari serangan cyber. Ini meliputi penggunaan firewall, VPN, dan teknologi keamanan jaringan lainnya. Selanjutnya, saya akan menyerahkan kepada moderator. Sekian yang bisa saya sampaikan. Nah, jadi seperti itu teman-teman pembahasan yang tentang keamanan cyber gitu.
Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah memaparkan materi. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa keamanan cyber merupakan elemen kunci dalam melindungi data, sistem, dan jaringan dari berbagai ancaman digital. Seiring kemajuan teknologi dan ketergantungan kita pada dunia digital yang semakin meningkat, ancaman dunia maya seperti malware, phishing, dan ransomware menjadi semakin kompleks. Hal ini memerlukan perhatian yang cermat untuk menjaga integritas dan keseharian informasi. Nah, tantangan utama mencakup serangan yang semakin canggih dan kurangnya kesadaran pengguna tentang cara menjaga keamanan data. Oleh karena itu, langkah-langkah seperti penerapan firewall, enkripsi, autentikasi, multifaktor, dan peningkatan pelatihan keamanan cyber bagi individu dan organisasi itu diperlukan. Keamanan cyber bukan hanya tanggung jawab teknologi, hal ini berdampak pada semua orang yang terlibat, mulai dari individu hingga organisasi. Dengan tindakan proaktif, kolaborasi, dan investasi pada teknologi keamanan, kita dapat menciptakan ekosistem digital aman yang memberikan perlindungan lebih besar bagi semua pengguna. Keamanan cyber adalah kebutuhan mendasar untuk memastikan masa digital yang lebih aman dan andal. Jadi, keamanan cyber itu penting bagi kita yang seiring berkembangnya zaman, bakalan lebih banyak juga gitu virus-virus seperti malware tersebut yang bisa gitu mengganggu kenyamanan kita. Makanya penting kita menggunakan keamanan cyber. Mungkin dicukupkan sekian presentasi dari kelompok kami. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait materi tadi, teman-teman bisa mengajukan pertanyaannya lewat komentar di bawah video ini. Itu yang mungkin kelompok kami bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik dalam pengucapan ataupun perbuatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.